Pemirsa, seorang wanita berinisial ENS meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Menurut informasi pihak kepolisian, korban mengalami pecah pembuluh darah saat menjalani operasi. Usai pecah pembuluh darah, korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi telah melakukan pemeriksaan awal terhadap dokter yang menangani ENS yang merupakan wanita asal kota Medan yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak. Kejadian-kejadian berikutnya di mana orang masuk ke klinik kecantikan kemudian berakhir dengan meregang nyawa. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya. Ya, ada kejadian. Nah, korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Menurut pihak kepolisian, saat itu korban ditangani oleh 1 dokter dan 2 perawat. Korban sendiri hendak melakukan sedot lemak di lengan dan kirinya. Usai pecah pembuluh darah, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Meski demikian, penyidik masih mendalami apakah pecah pembuluh darah korban itu menjadi penyebab kematian korban. Selain itu, kepolisian juga akan mendalami dugaan kelalaian terkait kasus yang menewaskan selebgram asal kota Medan itu. Itu kita masih butuh pendalaman, karena kan yang bisa menentukan meninggalnya karena apa, itu hanya otopsi dan hanya dokter. Saya tidak bisa menyebutkan meninggal di mana karena apa, karena kita belum menerima keterangan itu dari dokter. Dan kita juga belum melakukan otopsi kepada korban, karena korban saat ini sudah dikebumikan. Buat orang-orang di luar sana yang punya niat untuk sedot lemak gitu kan, untuk membuang lemak secara instan dengan cara sedot lemak itu kayaknya benar-benar harus di cross check, harus di QC-nya tuh bener-bener dokternya siapa, kliniknya tuh kayak gimana, sudah berpengalaman berapa lama gitu loh. Apalagi ini masalahnya tuh bukan masalah hal kecil ya, karena ini tindakan yang berat juga. Jadi memang harus benar-benar ngeluarin waktu untuk meriset dulu segala-galanya dan jangan terpengaruh sama yang harganya murah. Berduka cita, semoga buat kita juga belajar untuk tidak sembarangan memilih tempat atau klinik, karena ini sudah tempat bukan main-main ya, itu harus benar-benar profesional yang lakukannya dan dokter yang benar-benar bukan hanya di klinik kecantikan gitu loh, tapi memang dokter yang qualified. Semoga diberikan ketenangan aja sih, berduka cita. Untuk korban yang terjadi malpraktek, hal-hal seperti ini nggak bisa didiemin ya, karena semakin banyak orang yang membuka klinik kecantikan tapi kadang-kadang mereka itu basicnya bukan dokter. Ini nggak sembarangan menyangkut nyawa orang lain dan ini benar-benar harus diselesaikan, karena bagaimanapun korban malpraktek ini nggak bisa didiamin, tidak ada kata ampun. Di lain peristiwa, viral sekelompok emak-emak di Jeneponto, Sulawesi Selatan tenggak miras sambil berjoget diiringi musik. Pesta miras itu sengaja dilakukan karena mereka bahagia bisa berkumpul bersama keluarga dalam satu acara pesta. Motifnya mereka berpesta miras sebagai bahan candaan. Kasih Humas Polres Jeneponto AKP Bakri membenarkan sekelompok emak-emak melakukan pesta miras di Desa Bulusi Batang, Kecamatan Bonto Ramba. Jadi saya klarifikasi tentang kejadian adanya berita viral yang melibatkan sekumpulan ibu-ibu yang menonton yang diduga minuman keras pada suatu pesta. Tipnya mereka ini bergembira karena berkumpul satu keluarga dalam suatu acara pesta salah satu keluarganya. Video berdurasi 53 detik ini mempertontonkan sejumlah emak-emak yang sedang asyik berjoget sambil minum minuman keras dengan diiringi alunan musik.
Beberapa di antara emak-emak ini tampak memakai seragam kaos berwarna merah bertuliskan Indonesia. Sebagian lainnya menggunakan kaos hijau dan ada pula menggunakan pakaian baju adat setempat. Aksi tak terpuji yang dilakukan sekelompok emak-emak di desa Bulu Sibatan, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto ini langsung menjadi tontonan warga. Mirisnya, salah seorang emak-emak di antara mereka bahkan sengaja mengabadikan aksi mereka dengan kamera handphone. Atas tingkah lakunya yang menghebohkan warganet, emak-emak ini pun langsung meminta maaf kepada warga Jeneponto, khususnya warga desa Bulu Sibatan, Kecamatan Bontoramba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wana bersama dengan orang yang ada di dalam video yang beredar di akun Facebook. Intar Ayu sedang berjoget sambil menuangkan minuman keras dan diiringi dengan musik. Maka kami berteman memohon maaf atas kejadian tersebut, terkhusus untuk masyarakat Desa Bulu Sibatan dan Kabupaten Jeneponto pada umumnya. Saya agak sedikit miris ya melihat ibu-ibu di suatu daerah mana kelihatan muslim, pakai hijab, tapi meminum minuman keras di tempat terbuka beramai-ramai seperti itu sangat mempermalukan ya, apalagi dengan memakai kerudung seperti itu. Di lain momen, baru-baru ini YouTuber Atta Halilintar bikin heboh jagat maya. Kejadian itu berlangsung saat Atta dan sejumlah selebriti turun dari pesawat kepresidenan untuk berpartisipasi meresmikan Ibu Kota Nusantara IKN bersama Presiden Joko Widodo. Atta yang sibuk merekam video dengan handphonenya saat baru turun dari pesawat tidak fokus dan main gandeng tangan Nagita Slavina alias Gigi, istri Raffi Ahmad. Gimana bang soal itu bang, lucu banget tuh bang? Iya nih, nggak sengaja guys. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Terus respon Bang Manu langsung kayak makanya jalannya duluan gitu. Gimana bang? Itu saking excited-nya turun pesawat ya bang ya? Iya. Kebetulan posisi Mama Rafatha dan Rayanza itu memang tepat berdiri di samping Atta. Apalagi kala itu Nagita berpenampilan berbeda dari biasanya, mengenakan hijab dengan outfit yang nyaris serupa dengan Aurel. Atta yang mengira wanita di sebelahnya adalah Aurel main gandeng tangan Gigi tanpa menoleh lagi. Padahal Aurel sudah melenggang lebih dulu jalan di depannya. Salah. Makanya jangan pakai baju jangan sama. Aksi kocak Atta ini langsung ditertawakan Gigi sambil teriak, "Salah-salah mas." Atta sendiri yang langsung menyadari kesalahannya menggandeng istri orang, refleks melepas tangan Gigi sambil tertawa, disusul dengan tawa Aurel yang ikut ngakak lihat aksi kocak Atta. Seneng banget kita bisa ngeliat Lihat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita, Dari gitu berita ya. atau cerita dengar dari orang, ini kita lihat langsung dan Ternyata Masya Allah keren banget tempatnya. istananya juga Bagus unik banget ya. gitu ya, unik banget yang menurutku instagramable banget. Jadi kalau kesini itu kayak pengen foto aja gitu sama istana. Bukan cuma Atta, Gigi, Aurel, dan orang sekitar mereka yang tertawa, warganet yang melihat video Atta salah gandeng tangan istri pun ikut dibuat ngakak sambil berkomentar.